Terbang Podcast Time. Halo semua, ketemu lagi bersama kami di sini di Terbang Podcast. Ya, pada episode kedua ini, Ya. episode kedua kita Ya. kedatangan tamu yang spesial karena hari Spesial ini kita akan sekali. banyak membahas tentang sejarah sekolah Kristen Terang Bangsa. Ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Miss Ina yang nanti akan banyak menjelaskan tentang sekolah Kristen Terang Bangsa. Ya. Ya, kita ucapkan dulu selamat datang kepada Miss Ina. Halo Selamat Miss Ina, datang. selamat datang. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami. Nah, kita langsung saja ya tentang sejarah sekolah Kristen Terang Bangsa. Mungkin seperti yang kita sudah ketahui ya, sekolah kita itu sudah berjalan 8 tahun lebih ya, 8 tahun lebih sekolah Kristen Terang Bangsa, hampir 9 lebih ya, 9 lebih. Mungkin banyak orang tua atau murid atau orang-orang yang ingin tahu tentang Terang Bangsa itu ingin tahu sebetulnya sejarahnya seperti apa Terang Bangsa. Padahal kan kalau kita lihat-lihat ya, saingan sekolah swasta itu banyak sekali. Mungkin Miss Ina bisa menjelaskan tentang latar belakang berdirinya sekolah Terang Bangsa ini seperti apa. Ya sebenarnya kalau kita bicara punya keinginan untuk buat sekolah, enggak ya. Karena bukan seperti itulah, di Cirebon sudah banyak sekolah-sekolah. Tetapi karena Tuhan yang mau. Karena waktu itu ada firman Tuhan, waktu itu tahun 2011 bulan Agustus ada seorang hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa di Cirebon ini harus ada satu sekolah Kristen lagi. Dan pada waktu itu ada di dalam satu ibadah. Saya sedang duduk di situ, tiba-tiba ditunjuk sama hamba Tuhan itu. Nanti ibu akan pegang sekolah itu. Nah, setelah itu sebenarnya saya kaget juga. Tapi kemudian setelah kebaktian itu saya datangin hamba Tuhannya. Saya minta didoakan secara khusus untuk sekolah Kristen ini. Nah, kemudian waktu kita berbincang-bincang, hamba Tuhan itu bilang, tahun ajaran baru nanti 2012 harus sudah dibuka. Wah, itu sebenarnya waktu yang sangat mengejutkan sekali ya. Bagaimana mau ada sekolah yang baru tiba-tiba tidak sampai 12 bulan sudah harus ada. Tapi kami percaya bahwa kalau itu berasal dari Tuhan, semua itu bisa jadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kami belum punya tanah, belum punya gedung, belum punya guru, apalagi guru ya pengurusnya aja juga belum ada gitu. Jadi ya itulah, karena akhirnya kami berdoa. Tentu saja saya bicara dengan Ibu Nani sebagai pimpinan di sini itu. Terus kami berdoa dan kami mulai mencari tanah, mencari tempat dan sebagainya. Itu awalnya seperti itu. Sampai kemudian satu pagi ketika saya berdoa, diingatkan satu tempat ya di sini. Waktu saya kemudian datang ke Ibu Nani, dan Ibu Nani mengatakan, iya, padahal keberuntukannya sebenarnya bukan untuk sekolah. Tapi lewat itu semua saya melihat bahwa pimpinan Tuhan luar biasa. Sebuah sekolah yang seperti apa, ya sekolah Kristen yang tentunya akan memberikan satu jawaban dan kesempatan buat semua anak-anak Tuhan untuk bisa bersekolah. Itu awal dari visi misi kami. Ya tentunya sebuah sekolah yang memberi kesempatan bukan hanya lapisan ekonomi tertentu, tapi semua memiliki kesempatan. Ya tidak mudah ya. Gak mudah sekali. Dengan sekolah yang sudah banyak ya Miss ya. Iya, sekolah yang sudah banyak, yang mereka sudah mapan, ada puluhan tahun dan kami mengawali. Tapi saya percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa mengadakan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Jadi memang bukan dengan kuat dan gagah manusia kok, benar-benar tangan Tuhan. Berarti kalau saya tangkap itu dari tadi penjelasan Miss Ina bahwa sekolah ini berdiri atas firman Tuhan, berarti bukan alasan dasarnya bukan untuk menyaingi sekolah-sekolah yang lain ya, dengan adanya sekolah swasta di Cirebon yang banyak, saya mau buka lagi, bukan, tapi sekolah kita memang pure dari firman Tuhan. Firman Tuhan, iya. Siapa sih yang mau nyaingin sekolah lain? Mending untung, kalau dari untungnya ya mungkin semangat lah, karena sekolah itu menurut saya bukan bisnis, yang kita mesti punya. Kalau modalnya sekian, nanti mesti ada balikannya. Kan tidak seperti itu, karena itu ya tidak terpikir seperti itu. Tapi dari apa yang tidak ada,
bisa menjadi ada itu saja sudah mujizat. Iya benar. Gitu, Mungkin ya. prosesnya segala macam ya Miss ya, Iya, itu dirasakan sekali. Itu lebih dari cukup dari untung materi kayak gitu. Iya, betul. Nah, Iya. kalau tadi Miss Ina sendiri bilang ini tadi kan sebelumnya tuh masih tanah kosong, masih guru. Nah, saya tertarik nih sama kata-kata dulu guru aja nggak ada. Lah, Iya. sekarang orang tua semua orang bisa lihat, bahkan mungkin banyak yang mau ngelamar ke sini susah gitu. Kalau ibu katanya iya benar. Kalau dulu kan bilangnya dulu susah. Nah, dulu tuh sebenarnya formasi awalnya gimana, Miss? Formasi awalnya kalau berkata dulu susah gitu, nggak ada formasi awalnya. Termasuk Iya. yayasannya mungkin ya. Iya. Iya, ya awalnya itu pengurusnya belum ada. Baru ketika ditunjuk saya, ya saya sendiri. Jadi semua ditawarin takut jadi pengurus sekolah. Oh, gitu, Miss? Iya, dipikir kalau pengurus sekolah tuh harus pintar. Mungkin pikirannya begitu ya. Jadi takut. Jadi saya pertama kali mengajak ya suami saya untuk gitu. Kita belum tahu nih. Selama ini kan kita tahu kan ya. Iya, betul. Dari situ Iya, kita betul. dapat informasi baru. Iya, jadi pertama kali saya ngajak suami saya, iya bantuin jadi pengurus. Ya dia sih mau saja. Oh, gitu. Terus kemudian Ibu Nani mengumumkan di ibadah siapa yang tertarik untuk melayani di dunia pendidikan. Gak ada yang berani. Oh gitu, Miss? Iya, sampai berulang-ulang akhirnya ada 2 ibu-ibu karena satu mantan guru, Iya. yang satu lagi pernah menjadi tata usaha di sebuah sekolah. Jadi paling tidak dunia pendidikan udah tahu. Iya. Itu saja 2 guru. Udah situ yang lainnya tidak ada lagi. Oh. Nah, kemudian saya berdoa dan diingatkan ketika ada di dalam firman Tuhan. Tuhan mengundang perjamuan, yang diundang itu nggak mau, ya panggil aja yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi saya pikir lebih baik sekarang saya panggil aja. Kalau menawarkan nggak ada yang mau, ya udah saya panggil. Kemudian saya panggil beberapa orang dan saya akhirnya termasuk sertif. Ayo ikut bagian apa? Dan ditanya gitu kan, karena mereka belum punya pengalaman, semua belum punya pengalaman. Nah, kemudian akhirnya terjadi satu bentuk kepengurusan dengan pelindungnya tentunya saja Ibu Nani. Iya. Ya, tapi yang lain-lainnya adalah orang-orang awam dan hanya beberapa orang, nggak banyak-banyak Oh amat gitu. gitu. Ya. Jadi kalau yang terbentuk awal tuh pengurus. Nah, Ya. kita penasaran nih, cari gurunya tuh di mana nih? Membuka itu, saya penasaran nih. Iya. Apakah membuka lamaran atau menawarkan di mana gitu? Itu saya penasaran. Iya. Karena sekarang kita lihat guru terang bangsa banyak sekali, gitu Iya. kan? Mau melamar ke sini susah gitu, maksudnya Iya. banyak kriteria gitu. Itu gimana awalnya menawarkan jadi guru tuh? Saya hanya melihat begini, Tuhan itu merencanakan sebuah sekolah ini tidak tiba-tiba, Ya. pasti sudah. Jadi setiap Tuhan punya rencana dalam hidup kita, itu dia sudah desain dan sudah rancangkan jauh sebelumnya. Nah, ketika saya pindah di kota Cirebon ini, waktu saya menikah di kota Cirebon ini, saya menjadi pengurus sebuah sekolah. Ya. Itu menurut saya itu latihan. Sudah dididik dulu Iya, sebelumnya. iya. Saya pikir itu latihan. Dulu saya berpikir, kenapa saya bisa duduk sebagai pengurus sekolah itu juga aneh. Nah, setelah sekarang Tuhan inginkan ada sekolah Kristen Terang Bangsa, saya sudah tahu punya pengalaman cari Iya. itu bagaimana. Iya. Ya. Ada modalnya ini. Ya, sudah ada modalnya paling tidak. Oh ya, saya harus menghubungi perguruan tinggi gitu kan. Jadi kami kirim surat ke sana. Kami kemudian ikut job fair di situ ya. Jadi kami mendapatkan itu. Tapi juga aneh, seperti Saudara Yohanes datang juga itu aneh, itu mujizat. Pernah nggak yang ngelamar itu backgroundnya bukan pendidikan? Pernah punya pengalaman itu? Banyak sekali. Iya. Dan kalau tidak salah kita pernah dengar ya Miss ya, kalau guru terang bangsa itu banyaknya nyomot dari guru sekolah minggu. Isu seperti Ya, itu. ya itu guru TK. Waktu itu kami cari guru TK, kan belum rasanya belum ketemu. Iya. Maksudnya SPD PAUD gitu itu belum waktu itu. Nah, kemudian kami pikir, karena kami itu berpikir kita punya visi itu untuk menjangkau banyak orang, untuk anak-anak mengenal Tuhan, ya supaya mereka hidup menjadi anak-anak yang mengalami pendidikan yang terbaik, namun juga mengalami pengenalan akan Tuhan juga baik. Jadi kami lebih berpikir butuh guru-guru yang punya hati
Iya. Jadi bukan mencari seorang guru yang berprofesi guru saja, tapi harus juga mengerjakan dengan hati. Nah itu paling penting ya. Iya, gitu. Jadi Iya, karena betul. mengerjakan dengan hati untuk TK, karena kami sulit sekali mendapat SPD PAUD pada Iya. waktu itu, guru sekolah minggu itu umumnya bekerja dengan hati. Iya. Ya. Karena mereka terpanggil untuk jadi guru sekolah minggu aja itu Iya. sudah panggilan tersendiri Benar, kan, ya, Miss. dengan hati. Jadi karena kami juga ingin mendidik sedini mungkin anak mengenal Tuhan. Jadi karena itu kami nggak masalah. Memang ada sarjana teologi yang ada, tapi ada beberapa yang guru sekolah minggu. Tentunya lewat wawancara itu kami melihat bahwa ada hati yang mendalam untuk mendidik anak-anak kenal Tuhan. Bagi kami ya bisa aja itu. Walaupun setelah kemudian mereka masuk ya kami mewajibkan mereka untuk sekolah kuliah. Oh berarti sekarang guru backgroundnya sekarang udah berubah ya? Miss? Oh sudah benar semua. Kita kalau yang lapangan juga syaratnya udah beda ya? Iya, sudah beda. udah maju ya. Iya, Ada perkembangan. iya. Nah, Miss Ina sendiri itu berarti dari mulai sekolah ini berdiri memang sudah menjadi ketua yayasan. Iya. Berarti, waduh prosesnya banyak sekali ya Miss ya. Iya, betul. Muridnya mungkin berapa dulu Miss? Awalnya muridnya 57. Oh begitu berdiri tuh 57. Iya, 56 atau 57. Itu dari jenjang TKA, TKB, kelas 1, kelas 7, kelas 10. Tolong dibagi 5 aja. Aduh kebayang ya. Dengan satu gedung. Ya, begini. Satu gedung. Yang bawah aja. Iya, karena ini sebenarnya kan youth center, didesain untuk youth center tapi belum jadi. Di bawah masih tanah gitu ya. Tapi strukturnya sudah jadi, konstruksinya sudah jadi. Ya, hanya belum ada ruang-ruang. Dan dengan waktu yang sangat singkat seperti disulap lah. Jadilah kelas-kelas. Ya, tuh. Banyak keanehan kok di sini. Karena ketika kelas itu dibangun, saya juga mengalami keanehan itu sendiri. Ketika saya datang ke sini tuh belum ada ruangan-ruangannya. Mungkin Serandi juga mengalami. Tapi ketika waktunya masuk itu semuanya sudah siap. Itu kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja itu nggak ada. Bahkan yang aneh, ketika beberapa guru sudah diinterview dan bahkan mereka sudah ikut pelatihan ya di Semarang maupun di Mahanaim. Kemudian mereka tanya, Miss, sekolahnya di mana? Loh, kan waktu itu kami masih pinjam di ruangan radio. Saya bilang, nah, Sir, sudah tahu mau bekerja di sini kok nggak pernah tanya? Saya bilang itu tahu ya, orang di luar sana kalau mau bekerja kan pasti minta kepastian ya, kepastian ruangannya, perusahaannya seperti apa. Ini kan perusahaannya masih baru, tapi mereka nggak tanya. Itu kalau bukan Tuhan kita menggerakkan dari mereka. Nah, sepanjang Miss Ina menjadi ketua yayasan di Terang Bangsa, Sekolah Kristen Terang Bangsa, pasti menghandle guru-guru TK, SD pastinya, SMP bahkan sampai SMA. Banyak ada pengalaman yang iya betul, pasti banyak ya. Iya. Ya. Ada kan suka dukanya Miss? Kayaknya menghadapi 10 orang aja. Ini dari formasi guru dan ketika di Dulu aduh saya agak lupa ya jumlahnya, tapi nggak banyak karena apa? Karena kami punya kelas kan sedikit. Jadi guru itu guru SMA, guru SMP dan guru SD bisa satu. Oh gitu. Iya. Jadi mau tahu siapa tuh Miss yang dulunya Miss? Saya pengen banget. Budi itu wali kelas 1. Kelas 1 Miss. Sebenarnya guru SMA. Luar biasa. Kelasnya kelas 1. Luar biasa sekali. Terbagus ya. Terbagus. Ada banyak enaknya. Suka dukanya tuh apa Miss? Supaya kita guru-guru kita tahu. Dari guru sedikit, sudah banyak dari yang muridnya 50 berapa, sekarang sudah hampir 500 lebih ya Miss ya? 700 ya? Ya 730. Pasti banyak suka duka. Iya, kadang kita cuma dengernya tuh yang sukanya, yang kita dengar mujizat, keanehan, pertolongan. Ada Miss dukanya supaya kita teman-teman juga bisa dengar semuanya. Sepertinya saya tidak pernah mau berkecimpung di dukanya. Luar biasa. Kalau dipikir duka nanti jadi sedih terus. Gitu. Ya kan? Karena dulu pengalaman saya sebagai pengurus di sekolah yang lama ya,
saya tidak pernah bergumul masalah keuangan. Iya. Tapi di sekolah ini masalah keuangan menjadi sebuah pergumulan. Oh, iya. Tapi yang luar biasa sepanjang 9 tahun lebih ini kami tidak pernah menghadapi kekurangan. Gitu, selalu Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Nah, itu menurut saya sebuah pengalaman pribadi yang menjadikan saya sendiri secara pribadi kenal Tuhan yang luar biasa dibanding dulu gitu ya. Berarti lebih ingin sukanya daripada dukanya. Iya, dukanya itu ya cuma karena begini, kadang-kadang guru-guru yang sudah terbiasa dulunya ngajar SMA untuk ngajar anak SD kan sulit ya. Susah. Jadi kadang-kadang saya menghadapi ini gurunya nggak bisa menghadapi anak kecil gitu. Oh itu. Iya, jadi kadang-kadang tapi saya tidak bisa marah ya, Iya, bisa betul. kesal karena ini situasinya seperti ini. Sedangkan waktu itu murid-muridnya juga kan ajaib-ajaib. Iya betul. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Maksudnya sekolah ini bisa berdiri sampai dengan sekarang. Bahkan kita lihat ya, muridnya makin bertambah, makin Kemudian bertambah. fasilitas juga semakin Iya, lengkap. betul. Iya. Kemudian ya banyak sekali lah hal-hal yang sudah maju. Kemudian yang menarik nih untuk kedepannya dari seorang Misina sendiri sebagai ketua yayasan menginginkan sekolah kita itu menjadi gimana? Kami tuh menginginkan ya setiap anak-anak itu punya bekal kuat dalam kehidupannya untuk bisa menata masa depan. Kalau saya rindu sekali mereka yang sudah ada di TK Terang Bangsa, mereka kan melanjutkan ke SD Terang Bangsa, ke SMP, ke SMA. Kenapa? Bukan karena kita mau tahu jumlah murid juga, mau menambah, bukan. Tapi paling tidak fondasi yang sudah diberikan antara akademis dan non akademis, life skill dan juga akan pengenalan akan Tuhan itu bisa berlanjut terus sampai ketika dia lulus SMA, dia benar-benar membawa Yesus, tapi dia juga punya skill, dia punya nilai akademis yang baik, yang mumpuni, dan ya mereka bisa berkembang terus gitu menghadapi zaman itu. Kerinduan dan cita-cita menjadi anak yang kreatif, dan saya lihat guru-guru saya guru-guru yang ajaib dan kreatif luar biasa. Ada rencana ini nggak Miss kedepannya mau membuat setelah SMA agar tetap di sini seperti membuat sebuah universitas atau apa gitu? Sebenarnya ada, kita pernah ingin membuat perhotelan, pernah ya. Tapi sampai saat ini kelihatannya pintu-pintu belum terbuka ya. Seperti itu, dan saya hanya berpikir begini, kita akan terus berjalan sampai Tuhan itu menuntun kemana gitu. Seperti ada yang menganjurkan untuk buka SMK misalnya ya. Nah, SMK itu yang ya sepertinya kadang-kadang orang kan menganggap yang paling laris gitu kan. Tapi saya pikir tidak seperti itu, yang Tuhan mau aja. Jadi kalau rindu sih pasti rindu, kan lapangkanlah tempat kemah, ya, pancangkan ke kanan ke kiri, rindu sekali. Kita aminkan saja ya, Aminkan. nanti kedepannya bisa terlaksana. Kita berdoa semakin maju sekolah kita ini ya, semakin berkembang, menjangkau anak-anak, imannya juga lebih bertumbuh lagi mengenalkan Tuhan. Dan terima kasih juga buat Miss Dancer. Kan bagian dari guru-guru yang ajaib menurut saya. Semua guru, saya selalu bilang sama para orang tua, calon orang tua, guru-guru saya, guru-guru yang ajaib. Semua guru ajaib. Ya. Nah, ada kritik dan saran nggak Miss untuk Yes. podcast? Kebetulan ini edisi kedua ya dari Iya. kita. Ada masukan mungkin Miss, kritik dan saran buat kita supaya kita Sih kalau kritik saya tidak sempat mengkritik ya. Karena di luar jangkauan saya itu. Mungkin untuk kedepannya harus seperti apa atau apa bagaimana? Saya bingung kalau saya bilang ini ruangannya diperbagus, nanti minta lagi ke yayasan. Jadi kalau sudah bagus aja, sudah bagus sudah ditangani dengan sulap-sulap ya, sulap yang sudah luar biasa. Ya mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Iya. Tamu-tamu yang bisa Semakin memberikan luar biasa. informasi yang bermanfaat. Sangat inspirasi ya. Nah, Miss Ina terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk Ya, kedatangannya. hari ini kita tahu kan Miss Ina sibuk Iya, ya, tapi kami singkat. berterima kasih sekali. Tapi ya mudah-mudahan nanti banyak informasi yang bisa tersampaikan. Iya betul, iya. Nah, next akan lagi. oke, nanti kita akan undang lagi Miss Ina dengan topik yang berbeda mungkin ya. Iya. Hari ini mungkin kita berbicara tentang seluk-beluk sekolah, mungkin nanti kita lebih ke kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk yang di rumah ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya untuk
subscribe channel kita karena nanti akan ada giveaway dari podcast kita hari Ya, ini. betul. Ya, jangan lupa di subscribe. Kemudian kalau suka silakan tekan tombol like dan jangan lupa untuk Like. di share ya. Ya, di-share sebanyak mungkin, Karena ya. nanti dari info yang tadi disampaikan oleh Miss Ina itu akan ada giveaway. Giveaway-nya menarik ya, jangan lupa. Iya, dengan hadiah yang sangat menarik. Mungkin sampai sini dulu Iya. ya Miss Ani, Miss Ina. Terima kasih untuk kedatangannya Terima kasih sekali lagi. banyak, sekali Terima kasih lagi. untuk informasinya. Iya, Tuhan dan Yesus semoga memberkati. kita- Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.